Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang dampak pandemi terhadap usaha ekspedisi industri kurir dengan model bisnis B2C. Adapun anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Nabila Salwa Azmah, NPM 1875404, Angela Putri Tresnaningrum 1875403, Iwayan Rian Anggara 1875410, Dian Febrianingsi 187540414, Siwi Kusumaning Tias, NPM 1875426, Ratna Sari Dewi 1875430, dan Rosdiana Septiani 1875433. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi sendiri sebagai pelaksana pengiriman barang. Jadi perusahaan ekspedisi sendiri bertanggung jawab tentang barang-barang yang telah dititipkan oleh pengirim barang untuk dikirimkan sesuai dengan perjanjian. Ekspeditur sendiri berkewajiban untuk mengirim barang dari pengirim atau konsumen, menyerahkan ke penerima barang dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Kegiatan usaha ekspedisi sendiri ini di era pandemi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan perdagangan online yang tinggi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi pasar besar dalam sektor pertanian. Pada bulan Maret, kegiatan ekspedisi ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama di Indonesia karena terjadinya COVID-19, sehingga para konsumen tidak bisa membeli langsung dan harus menggunakan secara online. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Siwi Kusumaning Tias. Disilahkan. Baik, selanjutnya adalah definisi dari B2C atau Business to Consumers. B2C adalah sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Definisi lain dari B2C adalah merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Munir Fuadi. B2C juga dapat berarti mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan customer. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Karakteristik B2C. Yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau konsumer menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing atau bisnis prosedur yang diletakkan di sisi server. Selanjutnya, transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Yang terakhir, nilai transaksi yang terjadi relatif lebih kecil. Selanjutnya yaitu strategi B2C pada e-commerce. Beberapa sasaran yang harus dicapai setelah memahami bisnis B2C diantaranya. Yang pertama, kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Dan yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital lebih mudah. Terakhir yaitu ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman.
Selanjutnya yaitu aktivitas B2C, yaitu ada promosi, selanjutnya ada ordering, dan lanjut lagi ke delivery, dan yang terakhir adalah after sales service. Selanjutnya ada tantangan B2C. Tantangan B2C sendiri terdiri dari membutuhkan OS dan aplikasi khusus, membangun privasi dan kepercayaan konsumen, menciptakan ketergantungan dan loyalitas, serta kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang dan jasa. Berikutnya, usaha ekspedisi yang berjalan setelah dan sesudah pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, dalam 10 tahun terakhir, industri e-commerce Indonesia mengalami peningkatan hingga 17%, dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Pada tahun 2018, menurut lembaga riset asal Inggris, Merchant Mercies, Indonesia memimpin negara-negara lain sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia mencapai 78%. Sejak penyebaran virus corona di Indonesia, sejumlah perusahaan jasa pengiriman barang mencatat kenaikan pengiriman barang mencapai sampai dengan 80%. Pada kondisi seperti sekarang ini, sekitar 60% sampai 70% transaksi pengiriman barang perusahaan berasal dari e-commerce. Oke, selanjutnya yaitu ada langkah perusahaan e-commerce dan kurir menghadapi wabah virus corona. Nah, beberapa langkah preventif yang diambil yaitu diantaranya mewajibkan para karyawan untuk menggunakan masker dan sarung tangan, baik saat kegiatan menyortir barang, pengambilan barang, hingga pengantaran, serta selalu melakukan pengecekan suhu tubuh setiap karyawan. Selain itu, beberapa perusahaan juga telah menginstruksikan untuk menyemprotkan disinfektan pada seluruh cabang dan setiap paket yang akan dikirimkan, serta memberikan edukasi mengenai upaya antisipatif dan pencegahan penyebaran virus melalui setiap stasiun pengiriman barang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan saya mewakili dari kelompok kami, kelompok 5, memohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.